Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 dari kelas 9D, yang dimana ada Amanda Zorailita Gunawan, Syawa Syarifah, Siti Fatimah, Zakia Putri, Aldiano Siregar, Lionel Victor Sarlomo Nababan, yang dimana kami akan membahas materi tentang masa demokrasi parlementer. Baiklah, lanjut ke pembahasan. Apa itu demokrasi parlementer? Demokrasi parlementer adalah sistem pemerintahan di mana parlemen DPR memiliki peran utama dalam pemerintahan dalam sistem ini. Presiden hanya sebagai kepala negara, bukan kepala pemerintahan. Kabinet dapat dijatuhkan jika kehilangan dukungan mayoritas parlemennya. Latar belakang munculnya demokrasi parlementer, setelah konversi meja bundar (KMB), Indonesia sempat menjadi Republik Indonesia Serikat atau RIS pada 27 Desember 1949. Namun, banyak daerah yang menolak sistem federal. Maka, pada 17 Agustus 1950, RIS dibubarkan dan Indonesia kembali menjadi Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI dengan menggunakan UUD-S 1950 yang menganut sistem parlementer. Ciri-ciri masa demokrasi parlementer 1950 sampai 1959. 1. Dominasi partai politik. Banyak partai dengan kepentingan berbeda. 2. Kabinet tidak stabil. Rata-rata masa jabatan kabinet hanya sekitar 1-2 tahun. 3. Peran parlemen sangat kuat. Kabinet dapat dibubarkan oleh DPR. 4. Pemilu pertama 1955 dilaksanakan dengan 2 tahap. 5. Lahirnya Konstitunet, lembaga yang bertugas menyusun UUD baru. Kabinet yang pernah berkuasa pada tahun 1950 sampai 1959. 1. Kabinet Natsir. Pada tahun 1950 sampai 1951 ini terbentuk setelah RIS bubar, jatuh karena dukungan politik. 2. Kabinet Sukiman. Pada tahun 1951 sampai 1952 ini dikenal karena kebijakan pro-barat dan jatuh akibat kontroversi bantuan militer dari AS. 3. Kabinet Wilopo 1952 sampai 1953 berfokus pada stabilisasi ekonomi dan keamanan, namun jatuh akibat konflik agraria peristiwa Tanjung Morawa. 4. Kabinet Ali Sastroamidjojo I pada tahun 1953 sampai 1955. Ini fokus menyiapkan dan menyelenggarakan pemilu. 5. Kabinet Burhanuddin Harahap pada tahun 1955 sampai 1956. Ini berhasil menyelenggarakan pemilu pertama Indonesia namun jatuh karena konflik politik dan militer. 6. Kabinet Ali Sastroamidjojo II pada tahun 1956 sampai 1957 ini menghadapi krisis politik dan regional serta mundur akibat situasi keamanan yang memburuk. 7. Kabinet Juanda pada tahun 1957 sampai 1959 ini dikenal dengan Deklarasi De Juanda dan sistem kabinet kerja, dibentuk untuk mengatasi krisis nasional. Pemilu pada tahun 1955, pemilu pertama dalam sejarah Indonesia terjadi pada tanggal 29 September 1955. Tujuannya memilih anggota DPR dan konstituen, serta 172 partai dan organisasi masyarakat. Hasilnya 4 partai terbesar. 1. PNI, Partai Nasional Indonesia. 2. Masyumi. 3. NU, Nahdlatul Ulama. 4. PKI, Partai Komunis Indonesia.
Tantangan masa demokrasi parlementer. Instabilitas politik. Banyaknya partai menyebabkan koalisi lemah. Kabinet sering jatuh. Sulit menjalankan program pembangunan. Konflik ideologi. Nasionalis, Islam, dan komunis sering berbenturan. Konstituante gagal menyusun UUD baru. Terjadi kebuntuan politik. Akhir demokrasi parlementer. Dekret Presiden 5 Juli 1959. Karena ketidakstabilan politik dan kegagalan konstituante menyusun UUD baru, Presiden Soekarno mengeluarkan Dekret Presiden 5 Juli 1959 yang berisi 1. Membubarkan konstituante, 2. Menetapkan kembali UUD 1945, 3. Membentuk MPRS dan DPAS. Akibatnya, sistem pemerintahan berubah dari parlementer ke demokrasi terpimpin. Dampak demokrasi parlementer. Dampak positif: 1. Adanya kebebasan berpendapat. 2. Terlaksananya pemilu demokrasi pertama. Ketiga, meningkatkan kesadaran politik masyarakat. Selain itu, juga ada dampak negatifnya. Yang pertama, yaitu pemerintahan tidak stabil karena konflik partai. Kedua, kabinet sering berganti menghambat pembangunan. Ketiga, munculnya pemberontakan di daerah karena ketidakpuasan. Kesimpulan, masa demokrasi parlementer merupakan periode penting dalam sejarah politik Indonesia yang menekankan peran parlemen dan partai politik. Namun, ketidakstabilan pemerintah dan konflik internal menyebabkan sistem ini tidak dapat bertahan lama, hingga akhirnya digantikan oleh demokrasi terpimpin pada 1959.